Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa ayatin ukhra, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah rabbil alamin, di mana Allah berikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat, kemudian kita melaksanakan ibadah mahdah dan ghairu mahdah, secara ibadah kepada Allah dan bermuamalah kita. Semoga apa-apa yang telah kita lakukan, kemudian doa yang kita panjatkan, mudah-mudahan semuanya itu mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan setiap lisan kita selalu bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum khatib menyampaikan khutbah, terlebih dahulu khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri dan untuk kita semuanya. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan kita, ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang bahagia di dunia dan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kita masih berada di bulan Syawal, bulan peningkatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Satu bulan penuh kita melaksanakan ibadah, baik itu secara zahir maupun secara batin. Ibadah mahdoh kita dan ibadah ghairu mahdoh, bermuamalah kita, bahkan kita sisihkan harta kita untuk beribadah dengan Allah, berinfak dan bersedekah dan membayar zakat. Mudah-mudahan semuanya itu tertanam dalam diri kita, terniat dalam diri kita bahwasanya kita termasuk orang-orang yang dirujukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar khutbah ini, khatib
Berjudul khutbah adalah meningkatkan kualitas beribadah. Kalau kita berbicara mengenai tentang kualitas, itu tidak jauhnya dengan kuantitas. Kalau kita lihat secara jumlah, kita semuanya ingin berkejar, semuanya kita ingin berlomba, semuanya kita ingin mencari ibadah kita lebih banyak, supaya kita tergolong orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, mendapatkan ridho Allah. Akan tetapi semuanya itu tidak terlepas dari kualitas kita beribadah. Yang pertama, besar Ramadan adalah mengajak kita tingkatkan spiritual kita di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Spirit kita, semangat kita. Di bulan Ramadan kita sanggup bangun di tengah malam. Di bulan Ramadan kita sanggup membaca Al-Quran bahkan sampai selesai 30 juz kita khatam. Kemudian kita berinfak, bersedekah tanpa mengenal dan tanpa menghitung harta kita, supaya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu kita lakukan. Akan tetapi di bulan Syawal ini dan bulan-bulan berikutnya, semuanya itu apakah kita pertahankan? Semuanya itu apakah menurun? Semuanya itu hanya tinggal ibadah saja. Bahkan manusia-manusia yang diciptakan Allah, diberi kesempatan oleh Allah, lahir di bulan Ramadan, sehat di bulan Ramadan, diberi kelebihan rezeki oleh Allah di bulan Ramadan, tetapi dia hanya menjadikan Ramadan sebagai ibadah musiman. Habis Ramadan, habis beribadah. Habis Ramadan, habis berinfak. Habis Ramadan, habis dia membaca Al-Quran. Bahkan tengah malam pun sepertiga malam dia tidak sanggup lagi untuk bangun. Kenapa demikian? Di sini diukur oleh Allah bagaimana seorang hamba tersebut ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah ingatkan kita di dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni ashkurkum washkuruli wala takfur. Karena itu ingatlah engkau kepadaku, kata Allah, niscaya Allah akan lebih ingat kepada hamba tersebut, kepada kita. Bersyukurlah engkau dan jangan pernah ingkar. Ini orang-orang yang kufur nikmat, diberi rezeki oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, kemudian mereka tersebut diberi kesehatan untuk beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi semuanya itu mereka sendiri yang mendustakan dirinya. Inilah orang-orang yang tidak pernah mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini semua doa kita, apa yang kita minta, tergantung kepada kesabaran seorang hamba tersebut. Kalau kita sabar, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Mungkin saja di tahun ini apa yang kita minta belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja ekonomi kita hari ini masih di bawah. Mungkin saja Allah belum beri kesempatan kepada kita. Mungkin saja tahun ini Allah lebihkan rezeki kita. Allah lipat gandakan harta kita menjadi terkadang orang-orang yang angkuh, ria dan sombong. Itu semuanya akan sebentar diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba tersebut tidak pernah tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya. Terkadang apa yang kita minta hari ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja ketika kita punya anak, kita doakan anak kita tersebut menjadi anak yang soleh dan solehah. Rabbi habli minas sholihin. Mungkin saja ketika kita alirkan harta tersebut, kita cari harta yang halal dan thayyibah, beribadah kita dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Spirit kita, semangat kita mencari harta yang diridhai Allah. Insyaallah Allah akan titipkan rezeki itu kepada anak kita. Anak kita yang akan membahagiakan kita, keturunan kita yang akan membahagiakan kita, mereka yang akan mengangkat derajat orang tuanya di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekitar, bahkan di hadapan Allah mereka akan angkat derajat orang tuanya tersebut. Maka dalam hal ini pesan Ramadan, mari kita tingkatkan spiritual kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
bagaimana kita tingkatkan moral kita. Pesan moral, selama ini kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ada sifat dengki sombong, kemudian kita dendam, kemudian Allah pertemukan hal tersebut di antara kita di bulan Syawal. Berjabat tangan kita, berpelukan kita, saling maaf memaafkan. Terkadang kita tidak pernah jumpa lewat media, lewat handphone, kita telepon saling maaf memaafkan. Bagi yang sanggup berjumpa, maka dia akan jumpai saudara-saudaranya, dijumpai orang tuanya, dijumpai dari kerabatnya, saling maaf memaafkan. Ini dipertemukan Allah. Bagaimana seorang hamba tersebut menjaga moralnya, attitude-nya, adabnya, tingkah lakunya. Akankah semuanya ini telah terwujud dalam diri kita? Udah saling maaf memaafkan. Ini yang sangat sulit kita jaga, kita pelihara. Apalagi kita berprofesi sebagai pedagang. Terkadang kita sama-sama, jualan kita sama, kemudian bentuk barangnya sama. Terkadang orang hanya belanja kepada orang tetangga kita sebelah kita. Terjadi susah, terjadi dendam, kemudian saling bersangka buruk. Semuanya itu terdapat pada diri kita. Terkadang mungkin saja kita belum dekat kepada Allah, mungkin saja kita masih berharap apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Kita berangan-angan hanya kehidupan dunia, sementara Allah izinkan kita, Allah beri harta, kemudian Allah hadirkan orang-orang yang beriman di tempat kita berdagang, tempat kita berusaha, tetapi seorang hamba ini tidak pernah berinfak dan bersedekah, tidak pernah menyantuni fakir miskin dan anak yatim. Terkadang mereka menganggap hartanya hanya miliknya saja. Ketika dia menerima harta, ketika mereka mendapatkan uang, sehingga mereka muncul sifat sombong dan angkuh. Semuanya itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pesan-pesan moral ini perlu kita tingkatkan di bulan Syawal ini. Mungkin saja hal ini terjadi pada diri kita. Maka dalam hal ini, mulai hari ini, mari kita beribadah kepada Allah. Kita jaga adab kita, attitude kita, tingkah laku kita, perangai kita, perbuatan kita. Bahkan di bulan Ramadan kita berjudi, bahkan di bulan Ramadan kita melaksanakan maksiat. Sementara kita ingin mendapatkan ridho Allah, semuanya itu tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah memberikan sementara kita kotori? Mudah-mudahan pesan moral ini kita jaga bersama, baik dengan orang tua kita, karib kerabat kita, tetangga sekitar kita, sama-sama berusaha, tempat kita berjualan, mari kita husnuzon, berprasangka baik kita, insya Allah Allah akan bukakan pintu rezeki kepada hamba tersebut. Yang ketiga adalah pesan sosial. Selama ini mungkin kita termasuk orang-orang yang pelit, mungkin saja kita termasuk orang-orang yang tidak mau menyisihkan hartanya untuk anak yatim dan fakir miskin, untuk kaum mu'afa. Mungkin saja ini yang membuat kita tidak dibukakan pintu rezeki oleh Allah. Mungkin saja ini yang membuat penyakit dalam tubuh kita tidak pernah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saja rumah tangga kita berselisih paham, bertengkar. Mungkin saja ini yang membuat terhalang kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, sedikit harta kita sisihkan untuk berinfak dan bersedekah. Apabila harta kita banyak, keluarkan zakat malnya. Kita berikan hak-hak orang lain. Kita keluarkan orang-orang yang membutuhkan sebagai kecil harta yang kita miliki. Insya Allah Allah akan bukakan pintu rezeki. Allah tingkatkan ibadah kita supaya kita selalu taqarrub ila Allah. Kemudian mari kita selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Orang-orang yang kita beri tersebut pasti dia akan mendoakan kita, pasti dia akan memiliki niat yang baik
kepada hamba-hamba Allah yang diberikan rezeki oleh Allah tersebut ketika dia selalu menanamkan sifat sosial dalam kehidupannya. Kita bersihkan harta kita dengan berinfak dan bersedekah. Kita bersihkan hati kita untuk selalu melaksanakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan sholat. Jangan kita tinggalkan untuk membaca Al-Quran. Jangan kita tinggalkan untuk bangun di sepertiga malam untuk melaksanakan tahajud. Jangan kita tinggalkan masjid untuk sholat berjamaah. Kenapa demikian? Ramadan bukanlah bulan yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah musiman, tetapi bulan Ramadan adalah syahrul tarbiyah, tempat mendidik seorang hamba tersebut untuk meningkatkan dirinya beribadah setelah habis Ramadan dan akan berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang diampuni dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala sakinah wal hidayah wal mubarak fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabat taubah wa abwabal rizqi wa abwabal jannah wa abwabal afiyah wa abwabal barakah wa abwabas sakinah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.